usaha menurun gitu. Setelah itu sampai mobil juga buat modal terjual. Dan sampai sekarang yang ada ya punya hutang malah. Gitu. Kalau Mbak Iis ya, Mbak Islami ya, lihat apa Mbak? Lihat pocong. Pocong. Matanya itu Sama belakang. Itu jahit dioperasi itu. Dua. Ini yang belakang, ini yang Astagfirullahaladzim. Ini tulang besar, ini tulang kecil. bawah. Sama-sama. Ada gerak. Apa tadi tuh? Kecil loncat. Ini sosok yang dibilang Mas Tri tadi tuh. Keciprot. Ada tenggat. Mas Safik. Kalau ayah kan pernah lihat bayangan. Pernah lihat apa? Lihat apa deh? Hai semuanya, kalau kalian pengen tahu cerita-cerita hantu dan pengen ngeliat hantu beneran nih, nonton channel YouTube-nya Gus Soleh Pati, dijamin serem. Aku aja gak berani. Nonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. GSP Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini GSP hadir di Purbalingga, Jawa Tengah, menindaklanjuti laporan dari warga Mas Tri dan keluarganya selalu digangguin oleh sosok-sosok hantu bergentayangan, diteror begitu sadisnya, bahkan istrinya sampai terjatuh di sini dan patah daripada tulang-tulang. Kesaksian warga sekitar pun banyak yang bercerita, ya, penampakan yang selalu menyelimuti keluarga di sini. Astagfirullah. Untuk itu GSP silaturahim dan untuk mensyariati daripada keluarga di sini. Ayo. Assalamualaikum. Mas Tri ya? Masya Allah. Yuk. Mas Tri, nama lengkapnya siapa? Tri Marioto, Pak. Tri Marioto. Ya. Ini beralamat di mana ini, Mas? Di Kedunggulu, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Ini kemarin sempat WA terus telepon. Saya sedikit tahu cerita-cerita itu. Cuman bisa dijelaskan lagi nih, seperti apa nih kondisi dan keadaan istrinya ya, yang kemarin sempat jatuh terus patah tulang. Gini Pak Ustadz, dulu di depan rumah itu ada tanah kuburan. Ada ditaburin? Ditaburin tanah kuburan. Kita nggak tahu siapa. Yang jelas tahu tanah itu tanah kuburan. Setelah itu 2018 itu sudah mulai terasa di rumah, terasa nggak enak, terus usaha menurun gitu. Setelah itu sampai mobil juga buat modal terjual. Dan sampai sekarang yang ada ya punya hutang malah. Itu. Astagfirullahaladzim. Oke, sebelum cerita dilanjutkan, boleh mohon maaf istrinya dipanggil. Sebentar. Bu. Ini Mbak, mohon maaf, siapa namanya Mbak? Ririn. Mbak Ririn, istrinya Mas Tri ya?
bisa ceritakan nih Mbak Ririn, kejadian awalnya seperti apa sampai terjatuh seperti itu? Yang dirasakan di rumah inilah, terus sampai kejadian ada penampakan, terus sampai terjatuh, sampean patah tangannya, padahal terjatuhnya cuma naik motor katanya itu, bukan naik motor jalan gitu, berhenti, turun tahu-tahu jatuh di depan rumah pas. dan rumah. Boleh diceritakan nih Mbak Ririn? Pulang dari rumah ibu, di Iya. rumah ibu saya di Babakan, udah sampai depan rumah mau turun, udah bilang sama bapak kalau kan saya pulang bawa anak yang nomor 2 yang kecil itu tidur, saya udah Iya. bilang mau turun. Di situ saya pakai celana panjang, setelan baju tidur tapi celana yang panjang. Iya. Terus celananya itu nyantel di standar Standar motor belakang itu. yang dua. Tangan yang ini buat jagang itu biar anak nggak jatuh. Iya. Terus jadi langsung patah tulangnya. Padahal itu motor berhenti Berhenti. Jatuhnya seperti apa? Ke kiri gitu atau ke kanan ke jatuh? kiri. Ke kiri, Ke kiri. nahan. Nahan yang tangan yang kanan buat nahan anak yang tidur. Oh iya. Kayak gitu. Jadi Terus- posisi langsung kebanting tangan yang ini. Pas mau jalan kayak kebanting dia. Oh, seperti ada yang narik gitu ya. Terus langsung patah itu. Patah. Bunyi. Bunyi. Bunyi gimana? Bunyi kayak itu Bambu. bambu patah. Oh, Kayak gitu. bambu patah kan klek gitu ya. Nah, itu Gus. Astagfirullah. Itu sampai terasa tek langsung. Terasa bunyi juga Bunyi. terasa. Nyeri nangis. Rasa sakitnya, rasa sakit. Rasa sakitnya hanya bisa dikir dan berdoa sampai ke rumah sakit. Oh, langsung dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah langsung dibawa ke Tapi rumah sampean sakit. pingsan nggak waktu? Enggak. Ini tangannya ya, buktinya ini Ya, para guys. ini. Ini Patahnya itu. sama belakang. Itu jahit dioperasi itu. 2. Ini yang belakang, ini yang depan. Astagfirullahaladzim. Sama bapak mau dibawa periksa ke bidan. Oh, Saya Langsung. pegangin mau tak kayak tertarik gitu nggak boleh sampai Mau itu. dipegang sama bapak, mau Dikirain cuman cuma atau kesleo. apa gitu. Tapi saya udah ngerasa enggak kesleo, ini udah patah. tapi terus habis ke rumah sakit kan di ronsen ya. Nggih, Ada buktinya ronsennya. ada. Oh, boleh diambil, maaf. Astagfirullahaladzim. Itu kejadian tahun berapa, Mbak? Tahun kemarin 2023. 2023. Ini kan Belum ada setahun apa udah setahun ini? Tahun. Setahun pas. Setahun lebih 2 bulan. Oh, setahun lebih 2 bulan. Ini bukti ronsen ya? Ya, tuh. Yang Yang mana? ini pas udah dioperasi, Oh, ada operasi. yang Yang ini pas belum. patah. Oh, ini nih para guys ini. Astagfirullahaladzim. Nih patahannya ini. Ini tulang besar. Besar. besar ya. Ini tulang Kecil kecil. yang bawah. Ini sama-sama. Patah nih. 2. Kalau ini Ini mungkin yang kecil ini, Ini yang belakang, yang belakang yang ini. yang belakang, yang kecil. Astagfirullahaladzim, sampai segininya para guys ini. Patah langsung tel. Nih, dua-duanya nih. Ini kalau dibalik seperti ini. Yang jelas banget ini. Nah, habis itu Yang ini yang sudah depan. dipen, Dioperasi. operasi ini. Ini hasilnya nih. Ini yang besar, Yang besar. ini yang kecil. Ini yang besar, ini yang kecil juga ya. Oke. Berarti sekarang dipasang pen, Mbak. Pen, Pasang ini pen. Saya masih rasa rindu ya, Terasa nyeri nyeri. setiap kalau terasa capek masih nyeri. Gus. Berarti ini udah setahun 2 bulan nih sampai sekarang. Tapi yang dirasakan sekarang masih Nyeri, Sakit, masih nyeri. kadang nyeri.
sampai kadang itu sampai nangis-nangis kalau pas lagi sakitnya nggak tahan. Ini kan cuman jatuh seperti itu aja. Menurut sampean ini masuk akal enggak? Jatuh begitu langsung bisa patah. Menurut saya sih nggak masuk. Nggak masuk akal. Tetap Ada unsur-unsur gaibnya. Tapi itu. nih. Kalau saya gini sendiri juga nggak masuk akal. Karena apa? Kalau cuman jatuh aja, dan itu pelan jatuhnya para GSP. Bukan nahan itu nggak terlalu berat. Bisa langsung patah. Dan Mbak Ririn juga cerita seperti ada yang narik gitu ya. Selain itu ada kejadian apa lagi? Sebelumnya atau sesudahnya, Mas? Kalau sebelumnya dulu pernah itu panci yang buat masak air itu pas saya lagi mandi tiba-tiba jatuh mandi itu. Terus saya kaget. Nah, setelah Melayang itu- sendiri Gus iya, itu. iya, melayang sendiri gitu. Saya minta anak ponakan ya, Ponakan adik. adik suruh ya agak bisa lah gitu menerawang gitu. Terus dia di terawang katanya ada jenglot Pak. Jenglot. Iya. Itu kan ada sumurnya kamar mandi. Itu bekas sumur. Sumur tapi udah nggak dipakai Gus. Ada Belakang. jenglotnya. Enggak katanya. Kata siapa? Itu anak lilik saya. Anak lilik. Terus diambil jenglotnya. Enggak bisa dia malah juga takut. Ada jenglot. Setelah itu ada kejadian lagi istri masak air yang pakai gayung itu Oh. yang aluminium tiba-tiba langsung patah gitu mau dibawa ke kamar mandi langsung patah terus nyiram ke kaki istri sama Kaki, anak air dia panas. sama sakit. Habis kejadian ini semua. Iya, Nah, tadi kan bilang itu pernah dapat tanah kuburan. iya. Tahun berapa itu? Kalau nggak salah 2017 2017. kira-kira. 2017. Iya. Ya, kejadian pertama gimana? Awalnya kok tahu ada gundukan tanah kuburan di depan rumah? Prasangka anak-anak main, nggak ada prasangka itu tanah kuburan, nggak ada prasangka ke situ Gus. Terus itu temen bapak bilang, jadi sini aku ngeh loh, apa setiap aku nyapu itu tanah kuburan apa ya kayak gitu Gus. Oh, berarti bukan hanya sekali, sering. Enggak, ya sering itu Posisinya kayak gimana itu? Gundukannya itu? manjang Oh, dari arah barat ke timur. arah ke barat ke timur. Depan kamar depan kamar itu yang depan jendela. bawah jendela. Terus kejadian apa? Penampakan pernah ada yang lihat? Kalau saya cuman lentap itu bayangan hitam terus pas sholat malam saya lihat dari sini ke sini bayangan hitam kayak anak segini lah. Pas lagi dikir aku itu terus karena sholat di dalam juga gitu pas dikir saya ngantuk tiba-tiba kayak di depan muka saya kayak nabrak gitu. Terus saya terbangun lanjutkan dikir lagi. Jadi ya itu penampakan itu yang sama saudara juga belakang rumah itu pernah lihat itu anak kecil. Kalau Mbak Ririn pernah lihat apa, Mbak? Ya kadang-kadang kalau mau nidurin anak siang-siang kadang kayak gitu Gus, ada bayangan tapi dalam hati pasti setiap rumah ada yang itulah ya Gus, tapi nggak ada berpikiran yang seperti itu. Kadang cara bahasa Jawa sini ya Brian. Astagfirullahaladzim. Yang lewat itu. Allahu Akbar. Kamera ke situ Pak itu. Masuk ke kamar. Biarin aja dulu. Nah, selain Mas Tri, Mbak Ririn, anak mungkin pernah lihat atau gimana? Kalau anak yang kecil, itu Oh, si Safik yang sini kecil Safik duduk sini. sini Dek. Wih, gondes. Salim Pak Ustadz Salim. Namanya siapa? Mas Safik, Muhammad Safik. Wah, Safik Dwi Saputra. Muhammad Safik Safik Dwi Safik Dwi Dwi Saputra, anak kedua ini. Subhanallah. Mas Safik,
Kalau ayah kan pernah lihat bayangan. Aku juga Pernah lihat apa? Lihat apa, Dek? tuyul. Tuyul. Ini apa pocong? Di mana? Tuyul. Lihatnya di mana? Ayo banter Oh, lari cepet ke kamar. ke kamar depan ya. Oh. Tadi tak lihat itu apa itu, cuman bayangan hitam aja langsung lari, makanya aku kaget juga. Tuyul. Selain tuyul lihat apa? Pocong. Benar. Kayaknya pocong. Pocong. Di mana, Dek? Di sini apa di kamar? Aku takutnya di Di mana? Kamar depan apa? Kamarnya Safik. kamar depan. Oh, kamar depan. Kamar depan sini. Sini. Kamar siapa itu? Kamar Mamas yang Oh, besar, masnya. anak yang besar. Lihat apa tadi? Penampakan. Iya apa? Apa? Pocong. Kan tuyul. Tuyul sama Tuyul sama pocong. pocong. Anak kecil. Berarti tuyul sama pocong lari ke depan semua ke kamar ini. Tuh kan. Selain Mas Tri, Mbak Ririn, Dek Safik, mungkin ada tetangga yang pernah lihat juga. Ada Oh, ada. Itu anak Mbak Yuni. Mbak Yu. Samping rumah. Samping rumah. Boleh untuk kesaksian dipanggil bisa. Kenapa aku bareng-bareng? Nah, sini Mas. Oh ini Aku merinding. Mas siapa namanya? Mas Eko. Ini Mbak Iis. Mas Eko, tinggalnya di mana, Mas? Gedung Hulu itu tetangga. Oh, tetangga rumah ini sebelah ini pas. Pas, sebelah. Tadi udah cerita-cerita Mama Mas Tri, Mbak Ririn, Dek Safik. Pas cerita semua ada penampakan, macam-macam lah ceritanya. Kalau Mas Eko sendiri lihat apa di lokasi sekitar ini? Saya lihatnya itu Gus seperti perempuan itu. Cuma kan kelihatan setengah. Di mana waktu lihat? Di pojokan ini Gus. Depan rumah ya, sini? Ya. Berapa kali lihatnya, Mas? Cuma 3 kali. Yang pertama itu apa? Sebayangan cuma sekilas-sekilas. Oh. Cuman saya rasa penasarannya tinggi loh Gus. Jam berapa itu? Ya, setengah 10 sampai setengah 10-an. Malam ya? Malaman. Ah. Penasaran saya tinggi itu. Kan hari kedua saya duduk lagi depan rumah. Karena samping rumahnya samping-sampingan ya. Sampingan. Pas dari situ, melihat depan juga lagi di situ. Iya, penasarannya tinggi Gus, saya Gus. Terus lihat apa yang kedua? Belum jelas itu Gus, masih Oh, belum sekelas itu aja, hitam. Nah, yang hari ketiga itu agak jelas itu, seperti perempuan cuman setengah. Paruh, Iya. setengah. Iya. Sosoknya kayak gimana melihat itu? Wajahnya. Wajahnya kurang jelas, cuman rada samar-samar itu seperti perempuan Gus. Oh, rambutnya Panjang ngadepnya sosoknya ke sono apa ke rumah ke sampean wajahnya? ke arah utara, ke rumah ini loh Gus. Terus sampean cerita sama keluarga? Enggak, saya belum. Tahu. Itu kapan, Mas? Itu jadi ini udah agak lama Gus. Ada berapa tahun kira-kira? Ya sekitaran satu tahunan, 1,5 tahunan itu Gus. Kalau dihubung-hubungkan ya sama pas kejadian sampai pas waktu jatuh lah. Ada ini, ada teror. Itu namanya teror hantu. Yang memang sengaja dikirim. Yaitu tujuannya untuk menghantui keluarga. Meneror, bahkan sampai menyakiti. Yaitu apa? Jatuh tanpa sebab. Yang akhirnya sampai patah tulang, nggak masuk akal, iya kan? Iya. Sama Mbak Ri, nggak masuk akal, cuman jatuh begitu kok patah tulang itu, dua-duanya lagi. Astagfirullah. Dan sosok itu ngadep ke rumah. Takutnya kan, namanya kita hidup rumah tangga, bertetangga, bersosialisasi sama masyarakat. Dan Mas Tri juga punya usaha.
Itu ada yang syirik. Astagfirullahaladzim. Maaf kalau Mbak Iis ya, Mbak Islami ya. Lihat apa Mbak Iis? Lihat pocong. Pocong. Lihat pocong warga SP. Di mana Mbak? Di pojokan. Pojokan rumah. Sama dilihat Mas Eko berarti. Ngumpulnya di situ. Seringnya di situ. Pocongnya waktu itu sampai lihat gimana nih Mbak? Posisinya atau gimana? Posisinya apa? Lagi berdiri. Berdiri. Menatap rumah ini. Natap rumah ini juga. Itu kapan Mbak? Tuh udah lama. Udah lama, setahunan itu. Setahunan juga. Tuh kan hampir semuanya cerita setahun itu. Dan kejadian ketika Mbak Ririn jatuh juga setahunan. Jam berapa Mbak Is? Sekitar jam 10 malam. Tuh kan, segitu semua. Nah ini juga jam 10 malam ini. Jam berapa Mas? Jam 10 lebih. Dah tak obrak semua. Ya kalau udah marah gini. Kerjaan sesama muslim, sesama masyarakat. Bikin emosi aja jadinya. Kelihatan sosoknya nggak, wajahnya? Kelihatan. Kayak gimana Mbak? Mukanya kayak warnanya hitam tapi terbakar. Terbakar kayak ya seperti ya udah gosong gitu berarti ya. Ngeri. Kalau Mas Safik ngelihatnya sosoknya tuyul sama pocongnya terbakar juga. Berarti udah masuk lokasi wilayah rumahnya Mas Safik. Saya nggak sabar lagi, saya observasi dan sanitasi semua keadaan dan lokasi di rumah ini. Ayo. Oh ini kamar mandinya ini? Ini kamar mandinya. Nah, sini ada sumurnya. Oh ini ada sumur ini? Ada sumurnya di situ. Ada gerak! Apa tadi tuh? Kecil loncat. Ini sosok yang dibilang Mas Tri tadi tuh. Ada jenglot. Ada jenglot. Tadi nggak kelihatan banget ya, cuman ada cahaya merah itu loncat dan dibarengi dengan sosok hitam kecil banget, ya segini nih. Ini kok di sumurnya gini, maksudnya ditutup apa gimana ini? Ditutup ya, itu pakai kayu, tutup pakai kayu. Kalau bisa ini dibersihkan aja. Jadi kalau sumur itu ditutup ya memang nggak masalah, artinya kan masih dipakai ya. Iya. Kalau ditutup mati terus nggak dipakai itu yang bahaya. Kalau ditutup sekalian, kalau nggak dipakai harus ditutup dan harus full dikasih tanah sampai ditimbun ya, ditimbun sampai sebisa mungkin sedaratan sejajar sama tanah yang lain. Cuman kalau masih dipakai ya udah, karena pakai alat sanyo itu untuk menyedot air nggak masalah, cuman kondisinya dibersihkan gitu. Karena tempat-tempat sosok-sosok jin fasik, jin kafir, ya setan, dedemit, iblis itu kan tempatnya yang memang rungsek dan kotor. Gitu. Ya meskipun ke gudang ya memang harus yang rapi. Jangan sampah-sampah, ini kan termasuk sampah-sampah ada di sini. Oke, langsung saya netralisir aja di sini. Kamu tanya gimana sama tuyulnya? Tapi tuyulnya nggak dengar. Oh nggak dengar.